Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa fi syar'i, dan secara syara, apa makna puasa? At-ta'abbud lillah, yaitu beribadah karena Allah dengan cara bil imsaki anil akli wasurbi, dengan cara menahan diri dari makan dan minum. Wasairil muftirat, dan atau mufattirat, wasairil mufattirat, dan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi tidak hanya makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Dimulai dari min tulu'il fajri, mulai dari terbit fajar, ila ghurubis syamsi, hingga atau sampai terbenamnya matahari. Inilah definisi dari as-siyam atau as-saum, puasa. Wa furido, dan difardukan as-siyamu, puasa, atau langsung wa fardus siyami boleh, dan kefarduan puasa fisanatis saniyati minal hijrah, pada tahun kedua dari hijrah. Jadi puasa ini difardukan pada tahun kedua dari hijrah. Dengan demikian menyambung yang kemarin, karena tahun kedua dari hijrah berarti Nabi sudah hijrah, berarti Nabi sudah berada di Madinah. Karena itulah ayat puasa ini adalah ketika Nabi sudah hijrah, sehingga ayat puasa sebagaimana diawali dengan salah satu ciri ayat setelah hijrah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Ya, jadi ayat puasa ini adalah ayat madaniyah, ya, ayat madaniyah. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, menarik untuk dicermati adalah bahwa puasa yang pertama kali dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa pada tahun 2 Hijriah, 2 Hijrah. Dengan demikian, ada pertanyaan, berapa kali Rasulullah melakukan puasa selama hayat beliau? Berarti Rasulullah tahun 2 Hijrah itu menjalankan puasa yang pertama. Kemudian tahun ketiga puasa yang kedua. Tahun keempat puasa yang ketiga. Tahun kelima puasa yang keempat. Tahun keenam puasa yang kelima. Tahun ketujuh puasa yang keenam. Tahun 8 puasa yang ketujuh. Tahun 9 puasa yang ke-8. Tahun 10 puasa yang ke-9. Tahun 11 Hijrah, perhatikan, tahun 11 Hijrah pada bulan Rabiul Awal, artinya belum sampai pada bulan Ramadan, Rasulullah sudah wafat. Jadi Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Dengan demikian berarti Rasulullah menjalani puasa Ramadan selama hidup beliau sebanyak berapa kali? Tadi kita hitung sebanyak 9 kali. Jadi Rasulullah menjalani puasa Ramadan sepanjang hidup beliau adalah sebanyak 9 kali. Dimulai dari tahun kedua sampai tahun ke-10. Sedangkan tahun ke-11 pada bulan Rabiul Awal, persis seperti bulan lahir beliau, Rasulullah wafat. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada,
Wa hukmu siyami Ramadan, sekarang adalah hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan ini adalah wajibun, hukumnya wajib atau fardu. Bil kitabi, kewajiban puasa Ramadan itu bil kitabi berdasarkan Al-Quran, was sunnati dan sunnah, wal ijma dan ijma atau kesepakatan para ulama. Jadi hukum puasa Ramadan ini adalah ittifaq, kesepakatan ulama, hukumnya adalah wajib. Kemudian perlu juga dicermati dari definisi syara ini atau Al-Quran. Jadi Al-Quran ketika menjelaskan tentang definisi ibadah yang khusus ini, yaitu ibadah puasa, maka istilah yang dipakai Al-Quran adalah asyam. Jadi asyam adalah ibadah tertentu khusus, ya. Sementara as-saum meskipun ada di dalam Al-Quran, tetapi as-saum kemarin secara bahasa adalah maknanya adalah diam dari berbicara. Sehingga bahasa ibadah berpuasa Al-Quran menggunakan kata asyam. Meskipun demikian, di dalam hadis ya Kanjeng Nabi ini menggunakan keduanya, yaitu menggunakan saum, ya, as-saumuli misalnya, puasa itu untukku, wa ana ajzibihi, dan akulah yang akan membalasnya. Tapi juga ada kalimat asyam, ya, jadi ada beberapa redaksi di dalam hadis menggunakan kata as-saum, juga menggunakan kata asyam. Tetapi sekali lagi perlu dicatat bahwa yang digunakan di dalam Al-Quran, ya, ibadah yang khusus itu, ya, sebagai arti dari ibadah yang artinya adalah menahan diri dari makan minum dan wasailul mufattirat tadi, seperti dalam takrifnya itu dinamakan dengan ibadah asyam, bukan ibadah as-saum. Ya, jadi istilah yang dipakai Al-Quran adalah asyam, karena asyam ini lebih khusus, sedangkan as-saum itu lebih umum. Begitu juga kalau kita merujuk ke dalam bahasa, as-saum itu dipakai, ya, dahulu di zaman jahiliyah itu secara umum, yang artinya banyak, itu menahan diri dan lain sebagainya. Tetapi khusus asyam salah satunya adalah dipakai untuk sebagai tata cara mengendalikan kuda. Ya, itu banyak syair-syair jahiliyah yang menjelaskan kata asyam. Meskipun kemudian para ulama bahasa kemudian menggunakan dua-duanya sebagai masdar dari fi'il madhi soma yasumu, bisa sauman wa siyaman. Jadi soma yasumu sauman wa siyaman. Dan di dalam hadis Nabi juga menggunakan keduanya, baik kata as-saum maupun kata asyam. Dua-duanya dipergunakan. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, menarik juga untuk kita cermati bahwa secara syariat puasa ini banyak takrif atau definisinya. Ya, definisi yang disampaikan dalam kitab ini definisi yang menurut saya adalah bagus, karena dimulai dengan at-ta'abbud lillah. Jadi apa itu puasa? Puasa adalah ibadah karena Allah. Jadi ditekankan sisi ibadahnya dengan cara bil imsak anil akli wasurbi wasairil mufattirat. Ya, kemudian dengan caranya kemudian diakhiri dengan waktunya, yaitu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yang disebut dengan fajar di sini adalah fajar
Siddiq, yaitu terbitnya waktu subuh, yang di dalam tradisi ulama Nusantara berdasarkan hadis dari Kanjeng Nabi bahwa Nabi menyetop ya makan dan minum itu sebelum waktu subuh dengan jeda beberapa ayat, ya bahkan ada yang 50 ayat misalnya, ya itu artinya sebelum subuh itu sudah harus persiapan sehingga tidak kemudian subuh. Karena itulah ulama Nusantara kemudian menggunakan cara namanya imsak. Jadi imsak itu adalah persiapan, ya kita sudah mulai anjang-anjang, kalaupun belum sebelum sahur segera melakukan sahur, jangan sampai kita sahurnya itu pas sudah azan, karena azan itu sudah waktu subuh ya. Jadi tepat sekali kita ada namanya tradisi imsak. Jadi imsak itu adalah ancang-ancang persiapan kita segera selesaikan makan sahur kita. Demikian tentang takrif atau definisi pengertian puasa secara syariat. Semoga Allah menerima puasa kita dan semoga Allah menjadikan bulan Ramadan ini puasa kita akan mewarnai di bulan-bulan berikutnya, dan semoga kita sampai di penghujung Ramadan ini dengan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Summa qala, akan kita lanjutkan pada sesi halaman yang kelima insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.